Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Aulia Rahman Siregar dari kelas Akuntansi A 2018 dengan NIM 718352220. Di sini saya akan menayangkan video pembelajaran kewirausahaan mengenai produk dan digital marketing. Simak videonya berikut ini. Di sini saya akan membahas tentang produk dan digital marketing. Yang pertama, ada riset pasar dan pengamatan proses produksi. Kedua, merancang produk. Ketiga, membangun komunikasi dan loyalitas pelanggan. Dan yang keempat, digital marketing. Tahukah kamu tentang riset pasar? Riset pasar adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran. Adapun jenis-jenis riset pasar. Pertama, riset primer adalah riset yang datanya berasal dari responden langsung atau objek riset. Kedua, riset sekunder adalah riset ketika data sudah diolah dan sedang berlangsung. Riset ini bertujuan sebagai evaluasi dan juga kontrol terhadap kegiatan pemasaran yang sedang berlangsung. Nah, di sini saya akan membahas tentang objek riset pasar. Pertama, harga. Objek ini berguna untuk mengukur daya beli konsumen. Berapakah harga yang dapat menjadi peluang, barang atau jasa dibeli dan digunakan. Yang kedua, produk. Objek riset produk dapat meliputi kegunaan produk, nilai produk, rupa produk, dan juga tingkat kegunaan produk tersebut. Ketiga, alat pemasaran. Topik ini digunakan untuk melihat seberapa efektif alat yang digunakan dalam pemasaran. 4. Distribusi. Objek ini digunakan juga untuk melihat efektivitas alur distribusi produk kepada konsumen. Kelima, konsumen. Objek riset yang tidak kalah penting adalah konsumen. Hal ini digunakan untuk menganalisis perilaku dan kebutuhan konsumen. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metode riset pasar. Ada 4 macam, yaitu yang pertama, kuesioner. Metode ini menggunakan formulir yang berisi daftar pertanyaan yang dibutuhkan. Yang kedua, riset group. Riset group dilakukan dengan diskusi kelompok yang memiliki motivasi sama terhadap suatu hal. Yang ketiga, survei. Metode ini digunakan untuk mendapat gambaran umum yang berkaitan dengan bisnis Anda. 4. Observasi. Metode ini lebih bersifat deskriptif, di mana Anda mengamati langsung situasi pasar, baik mengamati tren melalui media sosial dan outlet berita. Apakah kalian tahu tentang apa itu kegiatan proses produksi? Kegiatan proses produksi adalah sebuah kegiatan penggabungan berbagai elemen produksi dalam satu kesatuan. Sekarang kita akan membahas tentang ada 12 tahapan dalam proses produksi. Pertama, konsep produk. Disinilah Anda mulai menyempurnakan ide dasar Anda. Pikirkan tentang apa yang Anda inginkan dari produk Anda, apa kegunaannya, dan siapa yang akan menggunakannya. Kedua, penelitian. Ada 2 hal penting yang perlu diteliti pada tahap ini. Pertama, permintaan. Kedua, apakah sudah ada produk yang serupa dengan produk Anda? Ketiga, pengembangan desain produk. Pada tahap ini, Anda bisa mulai pengembangan desain produk Anda. Ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan di sini. Pertama, pahami dengan pasti fungsi produk Anda. Kedua, seberapa andal produk tersebut. 4. Penelitian dan pengembangan desain akhir. Edit desain Anda seperlunya saja. Kelima, CAD. CAD adalah kependekan dari Computer Aided Design atau desain dengan bantuan komputer. Ini dapat membantu mengungkapkan potensi masalah yang tidak terlihat dari desain produk itu sendiri. Keenam, CAM. CAM adalah singkatan dari Computer Aided Manufacturing atau manufaktur berbantuan komputer. Disinilah Anda bisa melihat prototipe fisik produk Anda, diproduksi oleh sistem yang dipandu komputer. 7. Pengujian prototipe. Pastikan pengujian Anda menyeluruh dan kritis. 8. Manufaktur. Jika Anda berhasil melalui pengujian prototipe tanpa mendapat masalah apapun yang perlu diselesaikan, sekarang saatnya membuat produk Anda.
9. Perakitan. Pilihan penting untuk dibuat pada tahap ini mungkin melibatkan bahan lebih lanjut, seperti lem. Ingatlah biaya, tetapi ingat bahwa menggunakan bahan yang tidak efektif dapat berdampak negatif pada penjualan Anda pada akhirnya. 10. Umpan balik dan pengujian. Sekarang produk Anda telah diproduksi dan dirakit. Anda dapat terus mengujinya dengan ketat. 11. Pengembangan produk. Pertimbangkan untuk kembali pengembangan produk Anda jika Anda perlu melakukan perbaikan penting atau mengatasi masalah yang tidak terduga. 12. Produk akhir. Sekarang Anda telah berhasil membawa produk Anda dari konsep menjadi produk akhir yang sempurna. Selanjutnya, merancang produk, yaitu suatu hasil dari pengembangan suatu strategi bisnis dan merupakan kunci bagi kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya, materi membangun komunikasi dengan baik yaitu A. Memberi kesempatan berbicara kepada lawan bicara. B. Bertatap muka secara sopan dan ramah tamah. C. Berbicara secara jelas, dimengerti, dan jangan berbisik. Selanjutnya materi ada 6 cara untuk membangun loyalitas pelanggan. Pertama, cari tahu kebutuhan pelanggan. Hal pertama yang harus Anda lakukan sebagai pengusaha adalah mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan dan dibutuhkan pelanggan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan mereka. Kedua, berikan bonus ke pelanggan. Anda bisa memberikan bonus kepada pelanggan dengan berbagai syarat, mulai dari beli 10 kali gratis 1 kali, atau Anda bisa memberikan bonus berupa barang yang menarik bagi pelanggan. Ketiga, berikan jaminan garansi. Setiap konsumen pasti membutuhkan garansi sebagai jaminan, apalagi jika yang mereka beli adalah produk dengan harga yang cukup tinggi. Dengan jaminan garansi, pelanggan Anda akan lebih mudah percaya terhadap kualitas produk yang Anda tawarkan. 4. Jalin komunikasi yang baik. Anda bisa juga menjaga komunikasi dengan pelanggan melalui email, SMS, telepon, dan sebagainya untuk menanyakan kabar mereka, dan bisa secara rutin memberikan informasi yang bermanfaat. 5. Dengarkan dan beri solusi. Keluhan pelanggan adalah feedback yang baik bagi Anda dan bisnis Anda. 6. Buat forum dan acara khusus pelanggan. Mulai dengan forum secara digital, Anda juga bisa beberapa kali dalam 1 tahun mengadakan customer gathering. Apa itu digital marketing? Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuan digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Di sini saya akan membahas tentang jenis digital marketing, yaitu ada 6 jenis. Yang pertama, website, di mana website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis, promosi yang hemat, dan media bisnis yang mudah. Kedua, search engine marketing. Upaya untuk membuat website perusahaan mudah ditemukan dalam sistem mesin pencari. Ketiga, social media marketing, di mana edarkan platform di media sosial seperti Facebook dan Twitter karena dapat dilakukan dengan biaya yang minim bahkan gratis. Keempat, online advertising, di mana media promosi melalui internet dengan berbayar. Kelima, email marketing, di mana Anda dapat memberitahu informasi terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung maupun produk atau jasa terbaru. Dan yang terakhir, video marketing. Anda dapat langsung menjelaskan tentang bisnis Anda, menjelaskan produk dan cara menggunakannya, serta menampilkan testimonial pelanggan. Apa saja yang menjadi strategi dalam digital marketing? Di sini saya akan membahas ada 7 macam strategi digital marketing. Yang pertama, Search Engine Optimization atau SEO. Adalah upaya untuk mengoptimasi sebuah situs agar mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian. Kedua, content marketing,
yaitu merencanakan, membuat, serta membagikan konten tentang perusahaan. Yang ketiga, otomatisasi pemasaran, yaitu teknik otomatisasi tugas-tugas secara berulang. Keempat, pay per click, yaitu cara untuk mengarahkan traffic ke situs Anda dengan bayaran setiap kliknya. Yang kelima, native advertising, yaitu bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk yang memiliki kemiripan dengan konten media dan penempatannya. Yang keenam, affiliate marketing, yaitu bermitra dengan situs orang lain. Yang terakhir ada social media marketing, yaitu mempromosikan brand dan konten di media sosial. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan tentang produk dan digital marketing. Semoga ilmunya dapat berkah dan dapat diterima oleh kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.